Ya, perencanaan. Mas, ini tata ruang ini untuk manusia aja atau untuk? Oh tidak, tata ruang milik bersama. Milik bersama. Milik bersama itu milik tumbuhan, hewan. Kalau manusia Nah, pasti karena ini kita yang beraktivitas. penting ini, yang kadang-kadang kita tidak dipahami. Iya. Iya. Jadi tata ruang ini bukan untuk manusia saja, tetapi mengatur untuk kelangsungan hidup daripada makhluk hidup Betul lain, sekali. termasuk cacing. Cacing diatur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dan malam ini kita ketemu lagi dalam acara ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso. Dan topik pada malam hari ini judulnya yaitu Banjir Kotaku, Tata Ruang dan Penegakan Hukum. Tetapi untuk sesi pertama kita akan bicara terkait dengan tata ruang, dan hadir di tengah-tengah kita saya kira sudah tidak asing, beliau orang profesional, yaitu Bapak Dana Adi Sukma. Ya. Salam. Assalamualaikum Mas Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang Pak Rusmadi. Suatu kehormatan. Saya yang merasa terhormat Mas Dana diundang hadir nih. Mas Dana Adi Sukma ini backgroundnya memang seorang planologi. Beliau berlatar belakang S1 di bidang pengembangan wilayah dan perencanaan wilayah dan kota. Dan kemudian S2-nya beliau mendalami soal geografi dan saya dengar DAS-nya ya. Perencanaan pesisir dan DAS, Pak. Tepat sekali. Iya. Dan beliau sekarang profesinya sebagai konsultan di bidang di bidang tata ruang, di bidang perencanaan kota, termasuk di bidang geospasial ini. Geospasial. Senang sekali Mas Dana, saya panggil Mas saja ya. Boleh Pak, panggil nama juga. Saya santai. Soalnya ini ngopi, jadi memang suasananya harus dibuat santai. Tepat sekali. Oke Mas Dana, ini topik keempat ini terkait dengan masalah banjir. Kita mengangkat soal tata ruang. Ini belum apa-apa orang pasti bicara ini tata ruang yang salah ini. Begitu. Selalu dipersalahkan Pak. Ini jenis makanan apa sih tata ruang ini? Mungkin Mas Dana bisa jelaskan secara singkat apa tata ruang itu sebenarnya, Mas Dana, dalam dalam konteks pembangunan. Iya, terima kasih Bapak Rusmadi. Jadi begini, teman-teman, tata ruang itu adalah suatu bentang alam sebetulnya. Kalau kita memahami sesuatu, tata ruang adalah bagian dari tatanan suatu kegiatan dan aktivitas masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya, dalam suatu ruang yang meliputi daratan, dalam bumi, bawah tanah, udara, dan lain sebagainya. Berarti darat, laut, udara. Sayang kita nggak punya laut. Nah, kita nggak punya laut, tapi termasuk bumi juga ya. Tepat sekali. Nah, iya, dan perencanaan tata ruang ini pendekatannya adalah pendekatan spasial. Ya, pendekatan spasial ini yang ada pendekatan spasial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Ya, perencanaan. Mas, ini tata ruang ini untuk manusia aja atau untuk? Oh tidak, tata ruang milik bersama. Milik bersama. Milik bersama itu milik tumbuhan, hewan. Kalau manusia pasti karena ini kita yang beraktivitas. Penting ini, yang kadang-kadang kita tidak dipahami. Iya. Jadi tata ruang ini bukan untuk manusia saja, tetapi mengatur untuk kelangsungan hidup daripada makhluk hidup lain, sekali. Termasuk cacing. Cacing diatur, ya, siklus hidup manusia dan lain sebagainya. Silakan. Mas Dana, terkait dengan kalau bicara tata ruang kan ada terkait orang sering menyebut struktur ruang, pola ruang. Itu apa hubungannya dengan tata ruang? Iya, makanya saya mau mengaitkan terkait dengan spasial tadi. Jadi perencanaan spasial ada yang tidak direncanakan dan direncanakan. Nah, kita fokus yang struktur ruang bagian dari tata ruang yang direncanakan. Nah, tata ruang yang direncanakan ada dua. Ada struktur ruang dan pola ruang. Nah, struktur ruang ini kalau analoginya, terkadang kalau secara terminologi pengertiannya kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya, tentang penataan ruang. Tapi mudah dipahaminya begini. Struktur ruang itu seperti tubuh kita. Ada tulang belulang, ada jaringan saraf, urat nadi dan lain sebagainya. Itu struktur ruang yang menghubungkan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dalam bahasa misalnya tata ruang kota yang namanya rusuk kemudian tulang itu apa itu? Itu adalah pusat-pusat kegiatan. Pusat kegiatan mulai dari pusat kota, kawasan pinggiran, pedesaan, pusat permukiman, tepat industri, sekali, kegiatan-kegiatan pembangkitnya. Nah, urat nadi,
saraf itu adalah jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan drainase, limbah dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari. Jadi bicara dalam hubungannya dengan banjir nanti berarti jaringan irigasi, jaringan drainase. Dan itu tidak terpisahkan, tidak bisa direncanakan sepotong-sepotong, harus satu sistem. Nah, karena jaringan jalan punya sistem, air minum punya sistem, drainase punya sistem, irigasi dan semuanya punya sistem. Itu adalah struktur ruang. Struktur ruang. Kalau pola ruang gimana? Nah kalau pola ruang adalah isi daging kita, isi otak, daging, lemak dan semuanya, struktur organ, jantung, hati dan lain sebagainya. Analoginya adalah pola ruang adalah aktivitas pertambangan, luas pertambangan misalnya karena di Samarinda masih ada itu, luas kawasan permukiman, mana area industri, mana area perdagangan jasa, area pasar dan lain sebagainya. Itu boleh nggak? Misalnya saya menyebut ya kalau hati ya tempatnya dekat bagian dada, nggak bisa hati itu di kepala. Betul, tidak bisa. Iya, jadi kalau permukiman harus pada tempatnya, industri harus pada tempatnya dan didukung dengan infrastruktur yang berarti vital semua itu ya. Kalau misalnya salah tempat gitu bisa berbahaya itu. Dan tidak boleh salah tempat. Makanya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Gitu. Itu sekilas terkait dengan tata ruang. Saya kira menarik ini kita dianalogikan dengan soal tata ruang dalam kaitannya dengan tubuh kita. Jadi semakin jelas ini ya. Jadi tadi kalau bicara tadi permukiman, industri, kemudian jaringan irigasi, jalan termasuk drainase tadi istilahnya apa? Apa tadi? Yang tulang, otot, jaringan saraf dan lain sebagainya. Baik, kalau pola ruang tadi hati, jantung, paru-paru dan tidak boleh salah tempat. Nah, itu penting. Itu yang penting. Iya. Baik. Ini kebetulan ini kan temanya terkait dengan masalah banjir ini. Betul. Nah, kita mungkin kalau sudah memahami soal tata ruang, ini kan dalam perencanaan ini bentuknya berwujud peraturan perundang-undangan ini. Kalau di kota ini RT RW. Nah, Perda nomor berapa itu Mas? Perda nomor 2 tahun 2014 Bapak. Jadi Samarinda sudah memiliki Perda rencana tata ruang wilayah nomor 2 tahun 2014. Apa yang Mas Dana lihat RT RW ini dalam kaitannya dengan banjir? Apakah RT RW ini sudah sesuai dengan perspektif tata ruang yang Mas Dana pahami? Nah, ini menarik ini. Ini sering kami menerima, saya mungkin dengan teman-teman penggiat tata ruang ini sering sekali bahwa masalah banjir itu yang salah tata ruangnya. Nah, ini selalu dipersalahkan. Jadi begini teman-teman, para penikmat podcast Rusmadi Wongso. Jadi begini, tata ruang itu adalah panglima pembangunan. Pertama yang jadi pegangan adalah itu. Yang kedua, dalam prospek penanganan banjir tidak boleh berbicara parsial, dua hal, harus berbicara sistem dan harus berbicara hulu ke hilir. Tata ruang juga punya hulu ke hilir. Nah, tata ruang ini ada 3 kegiatan. Ada perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian manfaatan ruang. Yang sering salah di urusan tata ruang Samarinda adalah pengendaliannya. Kita bagus di perencanaan, kita bagus di desain, kita bagus pelaksananya, begitu pengendalian susah. Anggap aja ini tata ruang kita ini sudah memenuhi aspek-aspek sebuah perencanaan kota yang baik lah. Kalau misalnya kita bisa lebih khusus lagi misalnya dalam kaitannya dengan DAS. Kebetulan minggu kemarin kan kita terkait dengan DAS ini. Kan menjadi sangat penting hubungannya dengan sistem jaringan drainase. Kira-kira menurut Mas Dana posisi atau status daripada sistem jaringan drainase kita ini dari hulu misalnya kita punya waduk Benanga kemudian sampai di hilir itu sudah oke nggak ya? Nah, ini kalau yang merasakan tentu banyak Pak dari warga, pemerintah sendiri juga merasakan. Jadi permasalahan sistem drainase ini tidak boleh dilihat secara teknis sipilan, bagian-bagian dan sebagainya. Biasanya orang melihat, wah itu paritnya terlalu kecil, oh itu paritnya kurang dalam, oh itu paritnya terlalu tinggi dan lain sebagainya. Tidak boleh melihat begitu. Bahwa kalau dilihat di tata ruang, kita melihat dari hulu ke hilir khusus Karangmumus ya, karena kita ambil contoh Karangmumus tepat sekali. Nah,
di hulunya yang jadi sering permasalahan, sering dibuka lahan, baik itu berupa perumahan, pertambangan, industri, pergudangan dan lain sebagainya. Tapi pemerintah kata Bang Bernaulus kan nggak punya kendali, jadi di hulu itu nggak penting katanya. Nah itu perspektifnya itu harus dari hulu dan tapi harus diatur karena harus pemerintah diatur. Kan tugasnya mengatur tepat ini ya? Dan tidak sendiri Bapak, karena Samarinda hulunya Karangmumus adalah di Kutai Kartanegara. Nah jangan lupa artinya nggak boleh kerja sendiri. Nggak boleh kerja sendiri, tepat sekali. Tapi kalau sudah 2 kota ini bukan ada kewenangan yang di atas lagi nih. Untuk itulah harus berkolaborasi, berkoordinasi. Bisa kerjasama berdua, bisa juga provinsi yang. Karena DAS ini bicaranya bukan batas administrasi, ini batas fisik. Jadi mereka harus lihat hulu ke hilirnya. Tapi sejauh ini dalam kaitannya nggak sederhananya nih masyarakat atau kita melihat ini kan yang namanya jaringan drainase ini kan ada jaringan yang utama, primer, kemudian ada sekunder. Itu mestinya jaringan drainase ini hulunya ke sungai nih. Betul. Kalau Mas Dana bisa lihat posisi kita drainase oke nggak? Nah, kalau lihat status drainase ini dari banyak spot yang banjir menurut data RPJMD yang kami dapat dan survei lokasi beberapa lokasi, karena kebetulan di beberapa waktu lalu kami intens dengan penyempurnaan RT/RW Kota Samarinda dengan rekan-rekan juga. Ada beberapa lokasi yang memang tidak terhubung dengan sungai, karena outputnya di sungai. Dalam sistem DAS primer, sekunder, tidak kembali ke sungainya, tidak kembali ke jalur. Jangan ada yang balik ini. Nah, ada yang kembali, bahkan nyangkut. Nah, ini sering terjadi. Tapi ada masalah yang serius lagi nih terkait dengan tata ruang, yaitu ruang terbuka hijau nih. Tapi sebelum yang satu ini, karena ini memang acaranya ngopi, bagus kita ngopi dulu ini. Saya suka ini. Ini disiapkan oleh Kopi Dari Hati. Katanya yang dari hati selalu dinanti. Selalu nyampe dari hati, betul. Nikmat sekali ini. Ini nggak boleh serius ini. Serius santai Pak. Serius santai. Ruang terbuka hijau. Kalau kita lihat RT RW kita, ruang terbuka hijau tuh Mas lihat berapa persen? Dari sisi perencanaan ya, artinya perencanaannya kan di tata ruang. Idealnya adalah 30%. 30%. Itu adalah di RT RW berapa? Di RT RW existingnya lalu antara 30-40%, sampai sekarang masih proses penyempurnaan. Karena aspek penyediaan RTH ini tidak serta-merta bahwa yang dianggap hijau itu adalah RTH kota. Nanti rumput itu, kalau misalnya lapangan rumput itu bisa dibilang ruang terbuka hijau nggak? Kalau warnanya hijau betul Pak. Iya. Asal warnanya hijau? Asal warna hijau. Nah, biasanya orang menganggap bahwa asal warna hijau, kenampakan dari udara warnanya hijau, maka itu dianggap RTH. Padahal menurut aturan kita dan melihat dari fungsinya serta statusnya itu harus juga dipertimbangkan. Misal warnanya hijau ternyata lahan punya orang. Nah, itu sering menjadi kendala bagi pemerintah untuk melegalkan tanah itu agar bisa milik Pemkot. Begitu. Tapi kan nggak harus pemerintah, kan ada yang private juga. Betul. Jadi kalau usaha berarti nggak boleh buka habis lahannya, harus disiapkan pohon-pohon ruang terbuka hijaunya. Komposisinya adalah 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Nah, RTH privat ini boleh disediakan oleh pengembang, boleh disediakan oleh perusahaan, boleh disediakan oleh non pemerintah. Baik swadaya masyarakat pun juga bisa. Kalau yang RTH publik itu yang gimana, Mas? RTH publik itu RTH yang secara umum dimiliki oleh pemerintah. Status tanahnya, pengelolaannya, posisinya, fungsinya, kota yang ditetapkan oleh pemerintah kota termasuk termasuk publik berarti publik, gitu. Kalau yang privat biasanya orang tanam di depan rumah, bahwa luasannya yang 1x3 meter itu miliknya, dan itu diakui sebagai RTH privat dan orang tahu gitu fungsinya fungsi RTH. Gitu. Jadi menarik ini terkait dengan tata ruang tadi, kita ada 3 aspek tadi ya, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Nah, ini dalam kaitannya dengan pengendalian. Tadi Mas Dana kan sudah cerita ini terkait dengan ruang terbuka hijau, terkait dengan daerah-daerah penting untuk resapan air. Sejauh ini apa yang Mas Dana lihat ini terkait dengan ini pengendalian? Ya, pengendalian ini pada umumnya begini, terkait dengan kompetensi atau SDM yang bisa terlibat di dalam pengendalian. Kami, karena tadi diperkenalkan sebagai seorang konsultan, maka kami dari rekan-rekan banyak terlibat di sisi perencanaan dan manfaatan. Nah, mungkin
bisa jadi memang kami yang perlu jauh lebih aktif di ranah pengendalian, karena ranah pengendalian ini ada 4 aspek, Bapak. Aspek pengendalian itu ada peraturan pengaturan tentang zonasi, insentif disinsentif, urusan perizinan, dan urusan sanksi. Nah, sanksi perizinan ini milik pemerintah. Kita tidak bisa terlibat intervensi terlalu banyak. Bahkan masyarakat pun tidak bisa terlalu banyak terlibat karena secara administrasi mereka pemerintah yang kelola dan lain sebagainya. Nah, kita memang diamanatkan untuk bisa terus berperan aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang. Aturan pemerintahnya sudah lengkap terkait dengan itu. Jadi urusan perizinan pun kita harus ikut proaktif. Jadi terkadang perizinan, awalnya menurut peta itu nggak setuju, ternyata kadang hasilnya berbeda. Ternyata ini harus diberi sanksi, ada ini harus dikendalikan. Ranah itu yang perlu diperkuat menurut saya. Dan itu kendali kan pemerintah mestinya hadir. Betul. Tetapi pemerintah pasti nggak bisa sendiri kan. Tidak bisa sendiri. Kembali tadi terkait dengan ini persoalan tata ruang dan banjir. Kita tadi kan sudah bicara soal ruang terbuka hijau, kemudian daerah permukiman, daerah industri. Nah, kalau misalnya permukiman di sepanjang Karangmumus itu kalau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah itu boleh nggak ya? Nah, ini sering jadi permasalahan, pertanyaan, dan bahkan kendala pemerintah dalam menangani permukiman yang di tepi sungai. Pertama, asumsinya orang menganggap permukiman tepi sungai itu kumuh. Mereka tidak melihat bahwa ada budaya hidup di situ oleh masyarakat setempat, bahwa ya mungkin suku-suku tertentu hidup di situ dan harus bergantung dengan sungai. Itu. Dan biasanya kehidupan mulai dari air. Tepat sekali. Karena orang pasti butuh air. Nah, kendalanya adalah orang selalu beranggapan bahwa orang tepi sungai itu kumuh. Sedangkan menurut peraturan pemerintah, aturan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat menganggap bahwa ada sempadan sungai. Ada yang 100 meter, ada yang 50 meter, ada yang bertanggul dan lain sebagainya. Kita mengenal aturan itu. Kalau yang sudah masuk dalam sempadan rumahnya, maka dianggap ilegal. Dan amanat undang-undangnya juga sudah ada. Kalau itu untuk kepentingan umum, penyediaan RTH, dan amanat sempadan adalah RTH, maka itu harus digusur. Ini yang sering jadi kendala yang bahkan bukan hanya ditemui oleh pemerintah, tapi masyarakat lokal. Kalau saya pindah kemana? Jauh dari pekerjaan dong. Nah, ini selalu menjadi kendala ketika proses pelaksanaan rencana tata ruang. Tapi seringkali kan kita, ya masyarakat namanya kehidupan ya bertumbuh. Nanti sudah bertumbuh baru kita atur. Nah, itu fungsinya pengendalian, Bapak. Nah, insentif. Berarti 2 kali 24 jam pemerintah ini harus ngawasi. Harus tata ruang ini. Nah, aspek tata ruang ini pengawasan. Masa mungkin pemerintah 2 kali 24 jam? Tapi ada RT kan ya? Ada RT. Bahkan makanya produk perencanaan ini adalah produk kesepakatan. Nah, kesepakatan mulai dari tingkat RT, mulai musrenbang, nggak ada musrenbang sih memang di tata ruang, tapi semua harus punya kepentingan. Berarti ini struktur pemerintahan, kemudian juga masyarakat melalui ketua-ketua RT ini harus diberikan informasi mana daerah. Jadi mana daerah yang boleh, mana daerah yang enggak, apalagi terkait dengan ini kawasan lindung. Tepat sekali. Kalau bicara kawasan lindung, banyak nggak di Samarinda ini? Atau dari sisi luasannya cukup nggak ini? Iya, kalau dari sisi bahasa kawasan lindung dalam terminologi orang-orang tata ruang atau pemerhati tata ruang, RTH dalam masuk kawasan lindung. Kawasan lindung. Hutan masuk kawasan lindung. Yang di Samarinda, Mas. Kasih contoh. Ini kawasan lindung ini masuk apa? Kalau yang Samarinda kita punya KRUS. KRUS itu. Ya, itu bagian. Tapi KRUS itu kan hektaran aja itu. 300 hektar atau 500 hektar. Kecil sekali. Betul. Nah, bicara itu masuk bagian dari hutan lindung yang disahkan oleh pemerintah. Fungsi lindung sebetulnya banyak di sempadan sungai. Kita punya sempadan sungai. Kalau kita punya mata air atau bendungan, sempadan bendungan atau danau juga bagian dari kawasan lindung. Cuman memang existingnya ada perumahan seperti yang Bapak ceritakan tadi, tepi sungai banyak permukiman dan sebagainya. Itu menjadi kendala. Tapi sebetulnya kalau diterapkan kawasan lindung sesuai dengan aturan, kita lebih dari 30%. Karena dalam konteks pola ruang tadi itu kan bicara 2 aja kan? Iya. Ruang untuk budidaya, ruang untuk lindung. Iya. Jadi yang budidaya, yang untuk permukiman jalan, tapi yang lindung nggak dilindungi. Nggak dilindungi. Itu harus menjadi perhatian penting. Berarti tadi hutan, kemudian sempadan sungai, kemudian ruang terbuka hijau gitu. Tapi ini dalam kaitannya dengan pertumbuhan kota, apalagi posisi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, ini semakin rawan nggak ke depan ini? Wah, semakin Bapak, semakin rawan. Karena
Samarinda harus siap dengan banyak tantangan. Pertama, 20 tahun ke depan, bahkan mungkin kan targetnya 2024 masyarakat pindah dari Jawa ke IKN, targetnya begitu. 20 tahun ke depan kita harus menghadapi jumlah penduduk lebih dari 1 juta penduduk, 1 juta jiwa. Itu harus menyediakan rumahnya, menyediakan tempat makannya, hiburan dan lain sebagainya. Samarinda harus siap dengan itu. Nah, Samarinda juga harus siap dengan dampak dari kemacetan. Terima kasih. Nanti soal macet nanti kita bicara soal banjir aja nih. Nah, baik, Mas Dana ini. Saya kira ini bukan yang pertama ya. Dan mudah-mudahan masih banyak diskusi lagi. Nah, kalau saya ini bertanya ini dan dijawab dengan satu kata aja ya. Apa yang harus kita lakukan supaya tata ruang ini betul-betul bisa mengendalikan banjir? Kolaborasi. Oke. Kolaborasi. Satu kata, kolaborasi. Nggak bisa pemerintah aja. Tidak bisa. Nggak bisa swasta aja, tetapi juga masyarakat. Betul sekali. Kalau masyarakat di tingkat RT ini nggak paham, sudah pasti tadi banyak pemanfaatan yang tidak kurang tepat. Oke. Baik. Saya kira cukup Mas Dana ini. Wah, luar biasa malam hari ini, walaupun hanya 20 menit tetapi sudah cukup untuk memberikan pengetahuan bagi kita, khususnya saya ini. Ya, insya Allah bermanfaat lah ya. Sekali lagi terima kasih nih. Terima kasih Pak Rusmadi. Dan kami doakan mudah-mudahan Mas Dana sehat. Amin. Ini sebagai seorang sekretaris dari organisasi profesi Ikatan Ahli Perencana ini. Berarti Mas Dana ada tanggung jawab ini. Baik, sahabat semua, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini dan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Rusmadi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.